Iya Mutiara, saya ibu kandung kamu. Kamu anak saya. Pak Firman tuh bukan ayah kandung kamu. Dia ngaku-ngaku jadi ayah kamu, pengen nyulik kamu, Mutiara. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah Indo episode 30 dan 31. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Mutiara yang diantarkan oleh Kenzo. Bahkan Kenzo kaget mengetahui Mutiara yang tahu pemberian dari Sandra. Miss Kiss sudah dibuat baper deh sama perhatian Kenzo kepada Mutiara. Apalagi kok Kenzo kayak modus gitu ya ketemu Mutiara. Gak apa-apa deh. Biar gue ada alasan buat sedekin Pak Firman lagi. Oh, M-Kiss First. Guess what? Firman sudah merencanakan sesuatu deh ini. Dia mau mengajak Mutiara ke luar negeri. Mutiara dalam bahaya gak sih? Kepulangan Kenzo buat Rianti jadi bete. Apalagi kalau Kenzo bilang Rianti harus terima kasih kepada Mutiara. Gak hanya itu, Rianti yang terpaksa menelpon Firman malah di-reject olehnya. Bahkan Kenzo juga sampai-sampai membuat Kenzo khawatir. Loh, kok telepon mama di-reject? Masa sih? Serius mama gak bohong Kenzo? Coba kamu telepon. Mas Kenzo pasti mau ngomong sama Mutiara lagi. Chat aku juga gak dibales nih. Kenapa ya? Sebenarnya apa sih kerjaan Pak Firman? Sedangkan Firman malah memperlakukan Mutiara seperti pembantunya. Melihat Firman yang memakan masakannya membuat dirinya bingung kalau Firman gak menyadari rasa masakan sang ibu. Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang kesepian. Padahal dia udah bertemu dengan keluarga kandungnya. Ibu Rianti, ibu kandung aku. Iya Mutiara, saya ibu kandung kamu. Kamu anak saya. Ibu bohong. Loh, M-Kiss First. Mutiara memimpikan Rianti. Apa Mutiara benar-benar akan mengetahui kalau ibu kandungnya adalah Rianti? Tiba-tiba aja Mutiara mendengar obrolan Firman dengan seseorang. Miss Kiss benar-benar khawatir dengan keadaan Mutiara. Di lain sisi, masih aja ya Sandra menghubungi Kayla. Padahal Kayla masih sakit. Adit yang tahu Mutiara susah dihubungin akhirnya menyuruh Rianti menghampiri Mutiara. Tiba-tiba aja Lapis Legit menelpon Aditya. Dan lagi-lagi itu membuat dirinya semakin penasaran. Ya sayang, aku masih di rumah. Ya, tunggu ya. Iya sayang. Ya. Sekarang udah jelas kan? Kemarin aku mungkin salah udah nuduh Sandra dan klien dari Malaysia sebagai pacar gelapnya Mas Aditya. Tapi barusan aku jelas banget. Aku dengar kalau Mas Aditya manggil sayang di telepon. Dan kali ini aku yakin Mas Aditya memang memiliki pacar gelap. Belum apa-apa, Nunu udah mengagetkan Rianti. Sampai membuat Rianti hampir ketahuan oleh Aditya. Miss Kiss selalu gemas deh setiap melihat Aurel bersama Kenzo. Mereka sama-sama saling peduli. Miss Kiss juga gak kalah gemes. Mutiara memikirkan Kenzo tiba-tiba. Kayaknya Mutiara jadi kangen nih sama Kenzo.
Tapi tiba-tiba aja Firman mengajak Mutiara untuk pergi secepatnya. Apalagi dia melarang Mutiara bertemu Aditya dan keluarganya. Bahkan Firman yang temperamen. Meski sebenar-benar khawatir sama keadaan Mutiara. Oh, satu lagi. Mulai hari ini kamu gak usah ya ketemu lagi sama Mas Kenzo. Apalagi main ke rumahnya. Kenapa aku gak boleh ketemu sama Mas Kenzo, Pak? Aku kan pengen pamitan ke BIPA, Mas Kenzo, keluarga Mas Kenzo. Mereka baik sama aku, Pak. Selama di Jakarta, mereka udah nampung aku. Kalau Bapak bilang gak usah, ya gak usah! Sebelum Aurel pergi bersama Ivan, Ipa berusaha mencari tahu soal Mutiara kepada Ivan. Tapi belum mendapatkan informasi, Ivan harus pergi bersama Aurel. Kedatangan Kenzo dan Rianti langsung marah kepada Firman. Firman bersikap sombong sampai membuat Rianti semakin marah. Bu, Mas, ayo silakan langsung aja masuk. Nggak perlu. Bapak kamu ini udah ngelarang saya sama Kenzo ketemu sama kamu. Padahal saya datang ke sini cuma mau ngucapin terima kasih atas semua kebaikan kamu, dan sebenarnya ada hal sih yang mau saya tanyain. Tapi ya udahlah, sekarang itu semua udah nggak penting lagi. Sekarang langsung aja saya to the point. Berapa harga untuk semua kebaikan yang udah kamu lakuin? Ayo sebut angka kamu. Maaf ya Bu, saya tuh nggak bermaksud bicara kasar sama Ibu. Saya cuma ketakutan aja kalau Mutiara diambil lagi. Soalnya saya dengar hal itu dekat. Kalau boleh tahu, Mutiara bantu apa ya? Anda nggak perlu tahu. Dan bisa-bisanya ya, Firman langsung berubah ketika Mutiara akan mendapatkan uang. Meski jadi terharu mendengar Mutiara yang bilang terima kasih kepada Kenzo. Astaga, benar-benar keterlaluan. Karena Mutiara yang menolak membuat Firman jadi marah. Dia nggak tahu aja kalau Kenzo dibuat curiga. Kenapa kamu nggak minta? Cerdas dikit dong Mutiara. Nyari uang tuh susah, nggak gampang. Kamu tuh berlagak kayak orang kaya. Kayak punya banyak duit, tau nggak? Pak Firman kayak habis marahin Mutiara. Kalau Pak Firman beneran ayah kandungnya Mutiara, dia nggak mungkin marah-marahin Mutiara kayak gitu. Apalagi mereka baru ketemu. Aku punya feeling kalau Pak Firman itu bukan orang baik, dan aku masih yakin kalau Pak Firman bukan ayah kandungnya Mutiara. Kok gemes ya melihat Ivan yang khawatir kepada Aurel? Tapi kan Ivan gak tulus sebenarnya. Karena telepon misterius itu semakin membuat Rianti penasaran. Makanya dia mau mencari tahu ke Gisel. Kenzo benar-benar ingin mencari tahu fakta soal Firman. Bahkan Kenzo juga akan mengikutinya. Oh, gaswat banget MK's first. Baru juga Kenzo memantau Bejo alias Firman. Tapi Sandra yang tahu langsung menyuruh Bejo untuk pergi. Bejo kamu diam. Kenzo lagi ngikutin kamu sekarang. Mencoba mengikutinya, tiba-tiba Aditya mengharuskannya pergi ke kantor secepatnya. Ternyata Aditya masih ingin membeli rumah masa lalunya. Di lain sisi, Sandra dan Bejo bertemu di kafe. Dan bisa-bisanya ya, Bejo masih meminta uang terus kepada Sandra. Dari awal, Kenzo memang sudah curiga sama saya. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin itu cuma firasat Kenzo atas wanita yang dia sayang. What? What did you say? Are you telling me kalau misalkan Kenzo tuh sayang sama Mutiara?
Saya rasa sih begitu. Kalau enggak, mana mungkin Mas Kenzo se-overprotective itu sama Mutiara. Simpel kan? Loh, I'm kiss first. Tiba-tiba aja Mutiara di jalan malah bertemu dengan perempuan yang mirip ibunya. Padahal ibunya sudah meninggal. Tapi Mutiara gagal mendapatkan jejaknya. Tuh kan I'm kiss first. Rianti benar-benar mencari tahu soal lapis legit. Pertemuan Mutiara membuat dirinya semakin penasaran dan mencari tahu kepada Firman. Tapi masih aja ya Firman berbohong kepada Mutiara. Sandra menggagalkan photoshootnya bersama Ivan. Tetap aja dia berbohong sama Aurel. Emang ya Ivan bisa aja kalau dia pura-pura gitu. Dia berlagak peduli kepada Aurel. Kenzo yang selesai meeting langsung bertemu dengan Aditya. Tapi siapa sangka kalau Kenzo memberikan pekerjaan sampingan kepada satpam di kantornya. Apa itu akan membantu mencari tahu soal Mutiara ya? M kiss first. Papa Sandra sudah pulang. Yang awalnya Sandra bisa berbohong semakin membuat papanya marah. Apalagi papanya udah tahu fakta dari Kayla lebih dulu. Kayla, kamu ada di mana? Tadi Om Aditya ngasih kabar kalau kamu lagi sakit dan tidak masuk kerja. Sekarang ini Om baru aja landing di Jakarta dan perjalanan pulang ke rumah. Kamu ada di rumah kan? Maaf Om, aku sekarang udah gak tinggal di rumah Om lagi. Sekarang aku udah nyewa rumah sendiri. Kamu pergi dari rumah? Kayla, kenapa kamu pergi dari rumah? Aku udah gak kuat lagi Om diperlakukan semena-mena sama Cassandra. Sebenarnya saat Om di luar negeri, Cassandra selalu perlakukan aku kayak ART Om. Dia selalu nyuruh-nyuruh aku, dan kalau aku nggak ngikutin dia pasti selalu menghukum aku Om. Terakhir Cassandra menghukum aku, nguncin aku di kamar mandi semalaman. Dan dia mencat Biuci karena Biuci nolongin aku, Om. Ternyata kamu memperlakukan Kayla seenaknya seperti ART. Oke, aku yang perlakuin dia kayak ART, tapi Papa tahu nggak? Kalau misalkan dia itu ngerebut Kenzo dari aku, dia itu campur ke Kenzo. Aku nggak akan mau minta maaf sama Kayla, harusnya Kayla yang minta maaf sama aku. Kedatangan Aurel dan Ivan membuat Mutiara terharu. Apalagi Mutiara yang akan segera pergi. Papa Sandra yang datang untuk menenangkan Kayla. Bahkan dia berusaha untuk membuat Kayla kembali pulang. Mutiara berusaha menjelaskan kepada Aurel dan Ivan. Walaupun kepergian Mutiara akan membuat mereka tetap khawatir. Kamu masih lama kan perginya? Besok. Kepergian Aditya awalnya membuat Rianti khawatir. Tapi tetap aja dia takut kalau Aditya akan mengambil fasilitasnya kembali. Di lain sisi, Sandra datang ke rumah Kayla dan meminta maaf. Tapi kok Miss Kiss curiga kalau ini hanya acting Sandra aja ya? Kayla yang memilih kembali demi Papa Sandra masih aja diancam oleh Sandra. Benar-benar gak bisa dipercaya ya. Makasih ya, Kay. Sekarang kita pulang ke rumah ya, Kay. Rumah yang bakal aku bikin kayak neraka buat kamu. Ternyata Aditya berbohong. Dia bertemu dengan perempuan yang selama ini adalah Gisel. Berarti Gisel berbohong juga selama ini. Melihat kedua anaknya yang akur membuat Papa Sandra jadi senang. Padahal itu cuma akal-akalannya Sandra aja. Tuh kan M kiss first. Satpam kantor Kenzo akan menyelidiki markas yang didatangi oleh Firman. Apa dia akan mengungkap kebenarannya ya? Guess what? Firman yang datang jadi membuat satpam itu ketahuan. Bahkan dia langsung mencelakainya. Sedangkan Kenzo menunggu informasi dari satpamnya itu. Meski benar-benar gak nyangka sama Aditya dan Gisel dengan hubungannya. Bahkan selama ini Gisel sudah membohongi Rianti. Padahal Rianti sudah sepercaya itu dengan Gisel. Karena rasa penasaran Kenzo sampai menyelidikinya langsung ke markas penjualan manusia itu. Tapi di sana udah gak ada apa-apa. Untung aja dia menemukan Pak Slamet. Hah? Begini Pak, tadi saya lihat ada mobil box putih di sini Pak. Terus ada beberapa wanita muda dipaksa masuk ke dalam mobil box itu Pak.
Perempuan muda? Iya Pak. Mereka dibawa pergi. Dipaksa karena pasrah ketakutan Pak. Karena informasi itu, Kenzo langsung mengajak Pak Slamet untuk pergi ke rumah Mutiara. Di lain sisi, Mutiara harus buru-buru untuk pergi, dipaksa oleh Firman. Apalagi Mutiara jadi dimarahin sama Firman. Miskis benar-benar khawatir dengan Mutiara. Mutiara, kamu ngerti gak sih? Bapak ini lagi kejar-kejar waktu. Kita tuh bukan mau jalan-jalan. Pak, tapi tetap aja aku belum pamitan ke Mbak Aurel, Ivan, Dipa. Itu semua orang-orang baik yang udah ngebantuin aku. Lagian juga paspornya kan belum jadi ya Pak. Emang bisa berangkat tanpa paspor? Miskis jadi sedih kalau Mutiara tidak akan bertemu Kenzo dan keluarganya lagi. Padahal Kenzo mendatangi rumahnya setelah mereka pergi. Pak, itu Mas Kenzo tau Pak di belakang. Kita berhenti dulu ya Pak. Udah, kamu diam aja. Duduk. Tapi itu Mas Kenzo Pak. Kita minggir bentar ya Pak. Dia Mutiara. Udah, kamu duduk aja. Turunin aku di sini aja deh Pak. Mutiara. Kenzo yang berhasil mengejar Mutiara malah semakin membuat Firman jadi ngebut. Bahkan Kenzo hampir celaka dan kehilangan jejak Mutiara. Ternyata Firman mengajak Mutiara pergi ke rumah barunya sebelum pergi ke luar negeri. Ini alasan dia aja untuk menjauhi Mutiara dari Kenzo. Kenzo dan Pak Slamet langsung melaporkan ke polisi. Semoga mereka berhasil menemukannya ya. Ya ampun MK's First. Firman kayaknya mau menjadikan Sandra sebagai korbannya deh. Tapi lagi-lagi Firman berbohong sampai membuat Mutiara merasa bersalah. Karena gue nyesel. Waktu masih bayi, gue kehilangan dia. Gue gak bisa ngasih kasih sayang sama dia. Gak bisa nafkahin dia. Dan sekarang udah ketemu. Justru dia lebih percaya sama orang lain dibanding gue bapak kandungnya sendiri. Apa gue gak sedih? Kepulangan Aditya membuat Rianti ingin memiliki waktu bersama Aditya. Tapi malah membuat Aditya marah dan mengancam Rianti. Dan masih aja tuh MK's First. Rianti yang dapat informasi dari Gisel semakin ingin membuat dirinya cari tahu. Padahal dia gak tahu aja kalau lapis legit adalah Gisel. Tuh kan MK's First. Aurel dan Ivan udah tahu kalau foto orang tua Mutiara adalah editan. Tapi Ivan malah melarang kalau Kenzo tahu. Apalagi setelah mereka tahu kalau rumah Mutiara sepi. Kenzo masih berusaha untuk memperingati Mutiara soal Firman. Sampai-sampai Firman tertangkap polisi. Mas, udah Mas, cukup. Kenapa sih Mas hargain saya bisa jalan sendiri kok. Mutiara, kamu tuh harus percaya sama saya, Mutiara. Pak Firman tuh bukan ayah kandung kamu. Dia ngaku-ngaku jadi ayah kamu, pengen nyulik kamu, Mutiara. Mas, ya nggak mungkin lah, itu bapak kandung saya. Pak Firman tuh pengen ngejaga saya. Dia sayang selama ini, dia udah nyari-nyari saya. Semua itu bohong, Mutiara. Dia tuh manipulatif. Semua ini tuh bagian dari rencana jahatnya dia buat kamu. Mutiara, ayo ikut bapak. Jangan dengerin omongannya dia. Pak, sakit Pak tangan aku. Jangan kenceng-kenceng megang ya. Ikut. Pak, Apaan ini? Anda kami tangkap. Miskis jadi terharu melihat Kenzo yang menguatkan Mutiara. Pasti Mutiara sangat terpukul. Apa Kenzo benar-benar akan menyatakan perasaannya ya?
Ya walaupun MK's first, itu semua hanya mimpi Kenzo. Bahkan dirinya terbangun karena Aditya yang menelponnya. Karena Aditya yang setuju dengan rencana Kenzo membuat Rianti jadi kesal. Kin, gak apa-apa. Bawa Mutiara pulang dan bawa dia ke rumah ini. Ada apa, Mas? Kok sampai Mutiara dibawa balik lagi ke rumah ini? Kenzo itu curiga. Yang dibawa Mutiara itu bukan bapaknya. Ya terus? Harusnya Kenzo biarin aja dong. Itu kan bukan urusan kita mau itu yang bawa Mutiara penipu kek atau siapa kek. Bukan urusan kita, Mas. Dia itu bukan ART di rumah kita lagi. Dia bukan siapa-siapa. Mutiara itu bisa menjadi korban penculikan. Kamu mengerti gak sih? Kamu tuh aneh banget ya. Di lain sisi, Sandra yang dihubungi Firman membuat dirinya panik. Apalagi kalau Mutiara kabur. Bahkan Firman juga memaksa Sandra untuk pergi ke tempatnya. Padahal Papa Sandra sudah curiga. Ipah yang mendengarnya langsung ikut panik. Apalagi informasi Aurel membuat semuanya semakin panik. Tapi bisa-bisanya ya, Rianti malah marah kepada Aurel. Kalau soal penculikan, masih belum bisa dipastiin, Bi. Tapi yang pasti, Pak Firman itu bukan ayah kandungnya Mutiara. Kamu tahu dari mana, Aurel? Semalam, aku pergi ke studio foto Mas sama Ivan. Dan ternyata hasil foto itu tuh editan. Dan pas aku balik ke rumah Mutiara, rumah itu udah kosong, Mah. Mutiara nggak ada. Ya Allah. Berarti tadi malam kamu bohong dong ya sama Mama? Kamu bilang kamu mau kerja kelompok, tapi ternyata kamu malah melakukan sesuatu yang sangat enggak penting. Maaf ya, Mah. Tapi kalau aku jujur, pasti Mama nggak ngebolehin. Mama tuh bener-bener bingung ya. Kenapa sih seisi rumah ini semuanya pada repot banget sama Mutiara? Untung aja Aditya jadi marah kepada Rianti yang gak punya empati sama sekali. Setiap Firman yang bersikap baik kepada Mutiara membuat Miskis jadi curiga. Nunu yang menyediakan lapis legit membuat Rianti jadi marah. Bahkan Aditya harus memaksanya dan ini semua karena kecurigaannya kepada Aditya. Sandra yang sudah sampai langsung mengikuti perintah Bejo, membuat Miskis jadi khawatir dengan keselamatan Sandra. Apalagi Sandra yang bertemu dengan orang-orang gak dikenal itu. Bisa pas gitu MK's first. Kenzo dan Ivan yang datang ke rumah Mutiara akan membuat Kenzo dan Ivan bekerja sama untuk mencari Mutiara. Gue masih nyari petunjuk sampai sekarang tapi belum nemu apa-apa. Gini aja deh, gue tau lu gak suka sama gue, dan gue juga gak suka sama lu. Tapi kalau ini kan soal Mutiara, kita harus kerja sama, ya? MK's first. Sandra berhasil diculik oleh orang-orang yang gak dikenal itu. Tanpa mereka tahu, Sandra berusaha menghubungi Kayla dan mengirimkan alamatnya. Kalau seperti ini, Miskis ikut khawatir dengannya. Walaupun Kayla takut kalau dirinya akan dikerjai oleh Sandra, tapi dia tetap khawatir. Aditya yang menghubungi Giselle hampir aja buat Aurel ketahuan. Informasi Aurel semakin membuat Aditya jadi panik. Bahkan Aditya akan membantu mencari Mutiara. Perasaan aku makin gak enak, Pak. Kemarin aku habis dari rumah Mutiara dan Mutiara bilang dia mau pindah ke luar negeri. Aku takut kalau Pak Firman itu cuma bohong dan pengen bawa Mutiara pergi, Pak. Dan masih aja ya MK's first. Rianti yang membuatkan kopi untuk Aditya malah membuat mereka jadi berantem. Rianti pasti gak terima. MK's first.
Kenzo berhasil menemukan hasil tes DNA Mutiara dan Firman. Benar-benar gaswat ini MK's First. Bener kan selama ini? Pak Firman bukan ayah kandungnya Mutiara. Aurel dan Aditya yang tahu informasinya juga langsung ingin mencari tahunya. Miss Kiss jadi khawatir sama keadaan Mutiara. Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.